kita punya pengacara majelis Wiranita ya, perwira wanita kemayan tadi kemayan ina konduan ngaran na konduan Sabah. Sebelum saya meneruskan ucapan, saya mau tanya sedikit, apa yang orang mau tahu lagi? Oh, maksud saya. Mau dengar juga. Begini, mula-mula saya penting meramaikan wanita sih. Wiranita, mana kamu? Coba angkat tangan ya. Wanita-wanita. Sentertikan dua. Semua wanita angkat tangan. Dan yang mengaku wanita, boleh juga. Oh iya. Tapi sama belakang ya. Ada. Kenapa? Dia itu penyokong wanita, saya tahu. Setelah dia turun sekira. Ya? Kamu tahu nggak berapa pengundi di tulis ini? Belum. Hai. Anak nggak tahu. Yang harus sudah bayar. Saya baca dulu ya. 8.927. Keseluruhan. Berapa? Oh, ada penambahan. 942. Ya. Sudah tambah. Keseluruhan lah. Berapa calon? Ketantik. 7. Bagi, kalau kita bagi berapa undi satu orang, kalau dipukul rata berapa? Kira 1.000 lebih lah kan? Apa yang telah dikatakan oleh kita punya wakil calon, berapa sudah yang kita punya putih? Putih kita 1.000 lebih, yang dalam tangan yang akan dijangka esok 3.420. Ya, dengar kamu. Ahli stasabah ditulis, saya dipahamkan 4.000. Kalau semua 4.000 itu mengundi calon kita, menang sudah. Nah. Oke, begini. Saya mau kasih panas lagi di wanita-wanita. Berapa ramai pengundi wanita di dulu? Kamu tahu? Ada sudah. Tidak tahu juga. Nggak tahu. Ayo laki-laki jangan marah ya. Dia punya peratusan ialah 57%. 57 kurang ramai itu laki-laki 43%. Marah. Itulah katanya calon pun wanita. Jadi wanita-wanita ditulis ini jangan lupa undi wanita. Dia ialah calon pertama yang akan kita tunjukkan sebagai YB di tulis. Boleh makan? Boleh. Tapi kalau boleh. Saya confident betul dengar. Memang confident saya dengar. Dan saya tahu orang tulis adalah orang yang memang inginkan perubahan. Sedikit pun boleh. Calon perempuan kami kasih. Sebab dia punya pengundi 57% wanita. Jadi jangan kamu buang masa tengok yang lain. Semua laki-laki ini saja calon perempuan. Ya? Oke. Nanti punya ini poster baru sampai. Tolong kasih tengok. Inilah calon kita. Dan inilah YB kita nanti. Kan? Lepas mengundi kalau menang boleh kontak. Nanti saya kasih nomor telepon. Oke. Saya ingin memperkenalkan Puan Flavia. Sebab kalau dia perkenalkan diri, dia orang bilang nanti dia masuk aku angkat sendiri. Biar siap. Sebab apa yang saya cakap ini bukan sekadar mengangkat, tetapi kenyataan. Puan Flavia ialah seorang pemimpin kanan Wiranita Sabah. Dia adalah salah seorang timbalan saya.
Apabila saya lamar dia sebagai salah seorang timbalan, dia bilang, saya tidak ada pengalaman ini berpolitik, dia bilang. Saya hanya tahu perjuangan saja. Dia bilang, saya pernah dengar perjuangan Dr. Jeffrey untuk mengembalikan hak-hak Sabah yang selama ini terhapus. Ini saya bilang, kau balik ke sini, sebab dulu dia di Brunei 25 tahun, ya. Dia di Brunei 25 tahun sebab dia berniaga di sana. Dia ini dalam bidang perniagaan. Jadi kalau dia mau kira-kira duit itu, jangan kamu heran sebab peniaga itu memang sedikit cerewet. Tapi memang begini, bukan macam yang lain-lain itu awal-awal lagi merasuah, mau main tipu-tipu kan dia tidak. Dia pandai kira ini, jadi jangan mau tipu-tipu sama dia. Tapi yang saya tahu dia ini ialah seorang insan yang baik hati. Saya pernah nampak dia menangis karena dia tengok keadaan kanak-kanak yang telah kami lawan, kanak-kanak yang mempunyai masalah kesehatan. Alumoy na ba yan? Mihad na din. Ito adalah naluri seorang wanita sebab Puan Flovia bukan saja seorang wanita tetapi seorang istri dan seorang ibu. Panyanyang. Memang. Jadi itu kelebihannya. Kalau perempuan itu Ivy, dia tengok kau nundukan menjadi kecil. Mohon, ya. Akan ada main. Oh, oke lah. 2 set. Nah, dia bilang nakurat 2 set. No, kecil. Mohon. Kan, nakurat 2 set. No, bukan dia bilang, ya 2 set saja. Bukan begitu. Jadi dia ini adalah seorang yang penyayang, seorang ibu yang penyayang, yang prihatin lah. Ngap betul sama kita punya Perikatan Nasional. Slogan parti ini ialah prihatin, kerajaan yang prihatin. Dan inilah dia kalau gitu. Nah, setelah 25 tahun berniaga di Brunei, dia balik sini sebab mama dia tidak sehat sudah masa itu. Mama dia ini saya dipahamkan dulu ialah seorang bidan. Dulu dia berkhidmat di Merata tempat di Tulid ini. Nama dia Puan Lucia kan. Nanti dia akan terangkan siapa sebenarnya dia. Jadi apabila ibu dia sakit sudah melehing-melehing nanti dia balik ke sini. Dan saya bilang sama dia, "Bah, daripada kau pikir bercakap tentang hak-hak saja, bagus kau masuklah dalam kolam perjuangan." Jadi dia pun masuk di dalam kolam dunia politik. Di situ dia bilang, saya tidak tahu apa-apa ini, tapi saya sedia belajar. Nah, itu adalah satu lagi sikap beliau yang saya suka. Dia bilang, saya mau ambil cabaran untuk menjadi timbalan ketua Expo Wiranita, tetapi mohon ditunjuk aja. Dia adalah seorang insan yang mau belajar. Jadi bagi dia, karena penyusunnya education is endless. Speakingnya kayak apa? Enggak, dia memang sanggup belajar karena bagi dia masa kita berkhidmat disitulah kita belajar. Jadi ini adalah ciri-ciri seorang pemimpin yang betul-betul saya rekomend. Ya. Puan Flovia adalah timbalan saya. Permulaan masa mula ini parti dibentuk, lepas itu dia dipilih lagi untuk kali kedua dan kali ketiga susah sedikit ini, dia sibuk saya kan. Tapi dapat, dia bilang saya sanggup juga menjadi timbalan sebab saya masih mau belajar. Bukankah itu satu sikap yang baik bagi seorang pemimpin? Dan kita berharap apabila beliau diangkat menjadi seorang YP ataupun pemimpin yang akan berkhidmat untuk rakyat, suara wanita di Dewan Undangan Negeri akan menjadi lebih jelas. Kita tidak mau budaya ketam, tangkuyuh. Melawan budaya tangkuyuh,
Itu Tangkuyo kan, kalau kau kena tangkap, kau mau escape kan, mau lari, tapi baru kau mau seberang sudah kena tarik. Itu tidak bagus. Apa yang kita harapkan daripada Puan Flavia ialah beliau akan menarik kita keluar daripada kepompong yang membahayakan diri kita. Jadi itulah harapan kita, dan saya harap wanita-wanita jangan lupa walaupun sudah mengantuk, jangan lupa mengundi pada 26 hari bulan calon nomor 3. Boleh kan? Wanita di mana angkat tangan sekali lagi. Oh. Coba dia. Bagi lama tepukan kepada dia. Terima kasih banyak-banyak. Dan tuan-tuan dan puan-puan dengan dengan gembiranya saya mempersembahkan kepada semua kita di sini di Dun Tulip ini Flavia. Suara roka, suara roka. Oke, terima kasih kepada Puan Evelyn, dan tidak lupa juga kepada Ketua Bahagian Tulip Encik Abritus Gungkit, dan kepada Wakil Calon Flavia, dan kepada Ketua JDM Marapu Encik Suintuya, dan kepada saudara-saudari saya ucapkan selamat malam. Oke, saya ingin memperkenalkan tentang diri saya sedikit, tidak banyak. Tentang diri saya sedikit saja, sebab Puan Evelyn sudah menerangkan sedikit tentang perjuangan saya dalam Patista Sabah ini. Oke, nama saya ialah Flavia Eng. Saya berasal daripada Kampung Minawalau dan telah berkahwin kepada jejaka yang berasal daripada Kampung Bomboy. Dan saya menetap di Kampung Bomboy sampai sekarang. Dan ada orang-orang sini kalau pergi pasar yang pandai buat tapai, ada nampak nama saya di sana. Itu laruk Flavia Bomboy. Itulah laruk saya. Boleh coba. Saya tidak mau angkat bakul. Coba. Bagilah coba. Oke. Itu adalah serba sedikit tentang diri saya. Secara pribadi, sebenarnya saya amat terharu karena dipilih oleh pucuk pimpinan Patista Sabah menjadi ataupun menjadi wakil calon N44 di Dun Tulip ini, mewakili Perikatan Nasional. Saya masih sepak lagi sebenarnya perjalanan tadi itu, lawatan-lawatan itu. Saya tidak mau cakap saya penat, tapi saya betul-betul sebab. Saya menganggap ini sebagai penghargaan dan pengiktirafan kepada wanita dalam perjuangan politik ini. Ini membuktikan bahwa wanita juga boleh menjadi pemimpin seperti lelaki. So, ipagay. Sejarah terlakar bukan saja untuk saya secara pribadi, tetapi juga untuk semua wanita dan Patista Sabah, karena ini adalah kali pertama pucuk pimpinan Patista mengangkat saya seorang wanita sebagai calon di Dun baru, di mana yaitu Dun N44 ini.
sebenarnya pemilihan saya ini saya anggap sebagai satu cabaran, amanah, dan tanggung jawab yang diberikan. Kalau menjadi ketua apa sajalah, menjadi pemimpin itu bukan senang, betul? Saya mau tanya nih kaum lelaki, menjadi ketua keluarga, ketua dalam satu keluarga senangkah? Adakah kamu hanya menjadi ketua dan menyuruh-nyuruh istri, menyuruh-nyuruh anak-anak? Hanya jadi ketua itu hanya pandai menyuruh, begitukah? Tidak kan? Tapi kamu menggalas tanggung jawab sebagai ketua keluarga. Begitulah apa yang saya rasa. Saya minta maaf ya. Saya terpaksa baca teks saya. Saya masih juga merasa berita yang kita dengar di luar dan kita dengar tadi itu tentang ini COVID-19. Sebenarnya saya ingin menolak program saya pada malam ini, tetapi apabila saya berpikir 2-3 kali dan saya harus sampai ke sini untuk menyampaikan dan memperkenalkan diri saya, menyampaikan amanah. Dan itulah saya mungkin agak itu sedikit, tapi tidak apa. Saya masih berdiri di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya menerima ini sebagai satu cabaran dan saya tidak mau menganggap diri saya ini sebagai seorang wanita tidak layak menjadi pemimpin, dan saya ada rasa dan saya ada saya simpan di dada saya sebagai seorang pejuang walaupun saya wanita. Dan saya tahu ramai yang tanya kenapa bukan Tuan Iberitus, kenapa bukan laki-laki yang diketengahkan ataupun menjadi wakil di N44 Dun Tulip ini, di mana ini adalah Dun baru. Saya tanam di dada saya sebagai seorang pejuang. Saya tidak anggap diri saya dalam pejuang ini wanita atau lelaki, tetapi saya tanam di dada saya ini sebagai seorang pejuang, maka berdirinya saya di sini. Saya tidak mau panjang lebar tentang intro ini. Saya lebih suka sebelum saya, apabila saya sampai tadi, saya telah bertanya kepada Tuan Suil apa permasalahan dan apa suara-suara orang-orang saudara-saudara saya di kampung ini. Jadi Tuan Suil telah memberikan kepada saya beberapa perkara yang harus diperdengarkan. Apabila saya tidak mau cakap kalau, saya tidak suka ikut kalau itu tidak yakin. Kalau saya cakap kalau itu tidak yakin. Jadi saya mau menggunakan apabila kita sudah memerintah, itu berarti kita akan menang. Apabila kita sudah memerintah, ini kalilah, bukan lain kali. Apabila kita sudah memerintah, saya akan mewakili suara rakyat di Dun Tulip N44 ini ke sidang Dun, di mana segala permasalahan akan dikemukakan dan didengarkan. Kita tidak mau kawasan pedalaman ketinggalan
dalam pembangunan sektor ekonomi, sosial dan sebagainya. Salah satu ataupun senarai-senarai suara apa yang penduduk di sini mau itu saya baca satu persatu ya. Dewan Kampung Kaimadang dan penambahan baikan klinik Kampung Merapuk. Berapa lama? Memohon kelulusan Jalan Raya Kampung Kaimadang ke Paun Merapuk. Penyelenggaraan pendawaian elektrik Kampung Kaimadang. Kalau orang dusun bilang, Puan Ketua cakap wiring. Oke, perbaikan semula kampung, jalan raya dalam kampung. Aspal. Dalam kampung bukan Aspal. memang sampai di sini dia sudah aspal. Tapi di dalam kampung itu sendiri kita perlu pembaikan, betul? Perbaikan dan pengasalan. Lepas itu penyelenggaraan dalam kampung apa? Sorry. Inilah yang saya katakan tadi, penyelenggaraan jalan raya dalam kampung Merapuk ya. Oke. Lepas itu mohon, ini yang penting ini, sebab masa-masa saya di Sinua tadi, ini juga menjadi satu masalah pada penduduk kampung, di mana penduduk kampung telah mengusahakan tanam-tanaman dan sudah mempunyai hasil dan masih sudah dipohon kepada 3 kali, tapi masih juga iri-miri. Ini adalah memohon kelulusan pengeluaran hutan simpan untuk kegunaan pertanian penduduk. Saya bagi contoh, yang tadi di Sinua itu diorang mohon, diorang punya usaha itu sudah lama diusahakan, dan sebelum itu ada syarikat itu buat sukatan, sempadan ya, tetapi diorang pohon 2011, tapi lepas itu pada 2016 kena lapis, dan itu persempadanan kena pindah turun bawah, di mana melibatkan kawasan di mana pengusahaan kampung itu tanaman diorang pun kena. Jadi saya rasa ini tidak jauh beza, dia sama juga dengan pengeluaran hutan, pengeluaran tanah, pengeluaran tanah daripada jabatan hutan ya, untuk hutan simpan. Jadi di sini saya tengok ada 7 permohonan. Apabila kita memerintah nanti, apabila kamu beri saya mandat, saya akan suarakan ini kepada kerajaan, Dewan Undangan. Itu apabila kita memerintah. Jikalau kamu tidak undi saya, nomor 3, bagaimana saya mau sampaikan ini? Betul. Maka itu saya mohon kepada saudara-saudari, kakak, adik, anti, ibu-ibu, saya minta maaf kepada kaum Adam. Bukan juga saya cakap saya berdiri, saya hanya pandang sebelah mata saja, saya pandang wanita saja, tidak. Menjadi pemimpin itu harus sama rata. Selari dengan perjuangan Datuk Jeffrey yang selalu berkata, hak-hak Sabah harus dibagi sama rata dengan Malaya, Sarawak, dan Sabah. Saya tidak suka berjanji, sebab sebelum ini pun ramai pemimpin-pemimpin kita yang hanya digelar sebagai pemimpin tabur janji. Betul.
Maka itu saya tidak suka berjanji, tetapi apabila mandat diberikan kepada Perikatan Nasional untuk menerjui kerajaan, kita akan berusaha menunaikan apa yang diminta oleh kampung ini. Kenapa kita harus sokong Perdana Menteri kita? Saya bagi satu contoh saja, contoh yang paling simpel. Sekarang negara kita sedang dilanda COVID-19. Ini perbezaan dia Perdana Menteri dengan Ketua Menteri yang dulu. Di mana Ketua Menteri hanya bagi berapa? 300. Adakah? Ada yang sampai cek di akun lulus, tapi apabila pergi tengok di akun kosong. Okay. Manakala Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, contoh bukan contoh, kepada B40 berapa dapat? 1.000 lebih. 1.600 pada permulaan. Siapa ada dapat? Angkat tangan siapa yang ada dapat? B40. Itu saya hanya sentuh B40, B40. Bujang saja tidak dapat satu anak. Betul. Berapa bujang dapat? Berapa kerajaan negeri janji bagi? Itu 800 ada dapat? Itu 300? Jadi apa arti dari sana? Ada juga lah kicap. Minta, kenapa kita mau sokong pati yang itu? Ada juga dia bagi kicap. Maka itu saya mohon, saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sokonglah PM Perikatan Nasional. Dengan itu saya rasa perjuangan Datuk Dr. Jeffrey digandingkan dengan Perdana Menteri kita cukup jelas sekali. Hanya itu saja perbezaan saya bagi simbolkan tadi itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan pandai menilai. Tidak payah saya kasih tahu lagi, tapi saya hanya ingin tuan-tuan dan puan-puan menilai PM antara PM dan DM, Perdana Menteri dan Ketua Menteri, siapa lagi besar? Terima kasih Tuan Su. Dia cakap Perdana Menteri lebih besar. Maka sokonglah Perikatan Nasional, undilah Perikatan Nasional, undilah Wakil N44 Dun Tuli. Calon nomor 3. Tidak susah mau tengok, saya satu orang saja perempuan yang bertanding berlawan dengan laki-laki. Saya tidak takut. Kenapa ada orang 6 orang? Saya satu tunggal wanita. Saya akan terus. Saya lawan. Lawan, tetap lawan. Bagus ya. Radu itu belum tentu menang. Dia hantam saja Radu. Saya tidak tahu yang dia Radu itu sokong dia ketidak. Saya tidak pakai itu. Saya mau lawan, tetap lawan.